Byron and Jackson. For real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan channel saya Merdian Heriansyah yang pastinya pembelajaran menjadi asik dan menyenangkan. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan mengerjakan sama seperti video kemarin, spontan juga tentang trigonometri. Nah, bagi kalian yang belum nonton nih video-video trigonometri yang sudah saya upload sebelumnya, kalian harus nonton dulu. Karena apa? Karena nanti takutnya kalian bingung tentang soal yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Nah, nanti linknya saya taruh di description. Nah, video kali ini kita akan mengerjakan 5 buah soal tentang trigonometri. Nah, langsung saja kita cus ke soalnya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, di sini ada satu buah soal tentang trigonometri. Nah, bisa kalian lihat bahwasanya terdapat bentuk daripada segitiga. Dan yang ditanyanya yaitu nilai dari sin beta dikurang cos Y. Nah, langsung saja kita kerjakan. Sediakan pena dulu. Nah, teman-teman, kita tulis dulu. Diketahui untuk betanya sama dengan depannya itu kan ada 5 dan sedangkan sampingnya itu 12 dan miring 13. Nah, untuk beta dan Y ini beda ya teman-teman, yang satu sisi di kiri dan satu sisi di kanan. Jadi untuk yang Y-nya sama dengan depannya itu 12, sampingnya 5, dan miringnya itu 13. Ditanya sin beta dikurang cos Y sama dengan tik 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 tik. Oke, kita jawab. Ingat ya teman-teman, seperti yang sudah ditentukan di video sebelumnya tentang rumus-rumus trigonometri, bahwa sin alfa sama dengan demi atau depan dibagi miring. Sedangkan cos alfa itu sama dengan sami atau samping berbanding miring. Nah, lanjut kita kerjakan. Perhatikan sudut beta terlebih dahulu ya, karena kan di sini ada 2 sudut. Jadi kita ngerjakannya satu-satu. Pertama untuk sudut beta, sin beta sama dengan, ingat yang tadi rumusnya demi, depan berbanding miring. Sedangkan depan di bagian beta itu sama dengan 5 dan miringnya itu 13. Jadi sama dengan 5/13. Kemudian kita lanjut ke sudut Y. Cos Y sama dengan samping berbanding miring. Nah, sampingnya tadi 5, sedangkan miringnya 13. Sehingga baru deh kita bisa menguranginya. Sin beta dikurang cos Y sama dengan 5/13 dikurang 5/13 sama dengan 0. Nah, mudah ya teman-teman untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal kedua. Nah, seperti yang kalian lihat di soal kedua ini hampir sama ya dengan soal yang pertama tadi, cuman bedanya di sini tidak ada gambarnya. Nah, jika sin theta sama dengan 4/5 dan cos theta sama dengan 3/5, maka tan theta sama dengan, nah, diketahui, kita tulis dulu diketahuinya ya, sin theta sama dengan 4/5 dan cos theta-nya sama dengan 3/5. Yang ditanya itu tan theta. Nah, ingat ya teman-teman, seperti biasa, jika ingin mencari tan theta sama dengan sin theta dibagi dengan cos theta. Nah, jadi kita masukin saja nih nilainya. Jadi sama dengan 4/5 per 3/5. Nah, penyebutnya sudah sama nih teman-teman. Tinggal kita bagi.
Jadi untuk pembagiannya kita kalikan jadi yang kedua atau bagian keduanya itu dibalik teman-teman. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, jadi 4/5 dikali 5/3. Nah, yang sama kita coret teman-teman. Cret. Jadi hasilnya 4/3. Oke, kita cus ke soal ketiga. Nah, di sini ketemu lagi nih teman-teman. Ada gambarnya. Gambarnya bahwasanya ada dua juga sudutnya teman-teman. Ada beta dan alfa. Nah, nilai dari tan alfa ditambah sin beta dikurang sin alfa sama dengan, nah ini 3 kali beruntun-untun ya teman-teman. Baik, kita selesaikan. Kita ketahui dulu bahwasannya ada dua. Untuk beta sama dengan depannya itu belum diketahui teman-teman, seperti yang kalian lihat. Nah, tapi untuk sampingnya itu ada 8 dan miringnya ada 10. Nah, terus untuk ke alfanya teman-teman, depannya sudah diketahui jadi 8, sedangkan sampingnya belum diketahui dan miringnya 10. Yang ditanya tan alfa ditambah sin beta dikurang sin alfa sama dengan titik. Oke, kita jawab. Nah, teman-teman, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, di mana di sini titiknya di titik B, teman-teman. Nah, maka panjang AC bisa kita ketahui dengan rumus Pythagoras. Oke, kita masukkan rumus Pythagorasnya. AC sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang BC kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 10 dikali 10 itu 100 dikurang 64 sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Oke, kita lanjut. Ingat ya teman-teman bahwa untuk mencari sin alfa sama dengan demi atau depan berbanding miring. Sedangkan untuk mencari tan alfanya itu sama dengan desa atau depan berbanding samping. Oke, perhatikan terlebih dahulu sudut alfanya teman-teman. Jadi sin alfa sama dengan demi depan berbanding miring. Depannya tadi kan sudah ada 8, miringnya itu 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 4/5. Lanjut ke tan alfa. Tan alfa itu rumusnya depan berbanding samping. Jadi sama dengan 8/6. Nah, ini kan masih genap nih. Bisa kita sederhanakan menjadi 4/3. Nah, kemudian kita lanjut ke sudut betanya teman-teman. Sin beta sama dengan depan berbanding miring. Depannya tadi nilainya 6 yang sudah kita cari dengan Pythagoras tadi, dan yang miring itu 10. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 3/5. Sehingga kita bisa menjumlahkan dan menguranginya, yaitu tan alfa ditambah sin beta dikurang sin alfa sama dengan tan alfanya tadi 4/3 ditambah sin betanya tadi 3/5 dikurang sin alfanya tadi yaitu 4/5. Nah, di sini ada yang sama nih teman-teman, yaitu penyebut dari 3/5 dikurang 4/5. Jadi 3 dikurang 4 sama dengan min 1/5. Jadi 4/3 ditambah min 1/5 atau 4/3 dikurang 1/5. Kita tulis sama dengan 4/3 dikurang 1/5. Nah, sama dengan ini kita samakan penyebutnya menjadi 15. Atau kalian bisa menggunakan cara saya menjadi kali silang teman-teman ya. Untuk penyebutnya kita tetapkan 3 dikali 5. Karena penyebut dikali penyebut sama saja itulah
hasil untuk menambahkan penyebutnya, untuk menyamakan penyebutnya. Jadi yang pembilang di kiri kita kali yang penyebut di kanan. Jadi 4 dikali 5 dikurang. Nah, gantian pembilang yang di kanan dikali penyebut di kiri. Jadinya 1 dikali 3 per 3 kali 5. Jadi sama dengan 4 kali 5 20 dikurang 3 kali 1 3 per 15. Jadi 20 dikurang 3 sama dengan 17 per 15. Nah, kita ketemu untuk soal yang ketiga. Lanjut ke soal 4. Nah, teman-teman, soal keempat ini agak sedikit berbeda ya dari soal-soal sebelumnya. Oke, bisa kalian lihat bahwasanya pada segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di titik B. Nah, diketahuinya bahwa alfa sama dengan sudut dari BCA. Nah, jika cos alfa sama dengan 3/5, maka kosekan alfa dikurang tan alfa sama dengan jadi kita ketahui dulu ya bahwasanya diketahui alfa sama dengan sudut BCA, ingat, dan cos alfa sama dengan 3/5 teman-teman. Nah, ditanyanya kosekan alfa dikurang tan alfa. Jadi kita jawab. Nah, teman-teman, di sini kan sudah kita ketahui bersama bahwasanya segitiga. Jadi kita untuk mempermudahnya dibuat gambar terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membuat gambarnya ya. Segitiga siku-siku. Set. Nah, di sini A, B, C, ini sudut dan ini alfanya. Nah, ingat teman-teman bahwa alfanya itu tadi sudut BCA. Jadi di B sudutnya, di titik B-nya, siku-sikunya. Sehingga depannya itu sama dengan BA, sedangkan sampingnya itu BC dan miringnya itu AC. Nah, karena cos alfa sama dengan 3/5, maka yang sampingnya itu 3 dan yang miringnya itu 5. Jadi untuk mencari depannya ini teman-teman, kita gunakan rumus Pitagoras. Nah, depan sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 5 kali 5 itu 25, dikurang 3 kali 3 itu 9, sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Kita lanjut teman-teman, belum selesai. Nah, maka untuk mencari kosekan dikurang tan alfanya tadi, karena sudah kita ketemu untuk depan, samping, dan miring, kita masukin teman-teman. Rumusnya itu miring per depan dikurang depan per samping. Jadi miringnya tadi 5, per depannya tadi 4, sudah kita cari, dan dikurang depannya tadi 4, per sampingnya 3. Nah, di sini ada yang sama teman-teman. Tapi tidak boleh ya kita kalikan ataupun kita coret-coret, karena itu melanggar rumusnya. Jadi kita harus samakan penyebutnya sama seperti cara tadi. Atau di sini lebih simpel saja, 4 dikali 3 itu 12, jadi sama penyebutnya itu 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 5, 3 dikali 5, 15. Terus dikurang 12 dibagi 3 ikut 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi sama dengan 15 dikurang 16 min 1 per 12. Nah, kita ketemu soal nomor 4. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, teman-teman, ini soal terakhirnya cukup sulit nih. Bisa kalian lihat, pada suatu segitiga, alfa dan beta adalah sudut lancip. Ingat, sudut lancip. Nah, dengan sin alfanya sudah diketahui teman-teman sama dengan 8 per 17. Dan tan betanya sama dengan 4 per 3. Sedangkan yang dicari di sini nilai dari
cos beta dikurang secant alfa per tan alfa sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya ya. Kenapa saya selalu tulis diketahui? Karena itu adalah bagian daripada matematika ataupun hitungan-hitungan lainnya seperti fisika ataupun kimia. Karena untuk mempermudah kita menulis atau menelusuri isinya nanti. Jadi diketahuinya alfa dan beta termasuk sudut lancip. Nah, sedangkan sin alfanya sama dengan 8/17. Dan tan beta sama dengan 4/3. Yang ditanya, cos beta dikurang secant alfa per tan alfa sama dengan titik-titik. Kita jawab teman-teman. Nah, di sini kan ada dua sudut juga. Ada beta dan juga alfa. Jadi kita perhatikan satu-satu. Pertama kita perhatikan sudut alfanya. Jika digambarkan segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah alfa. Ingat, tadi saya bilang kita cari satu-satu. Jadi di sini saya akan gambarkan dulu supaya kalian bisa mudah untuk memahaminya. Oke. Set. Ini depan, ini samping, ini miring. Ini sudut sikunya dan ini alfa. Oke. Nah, karena sin alfa sama dengan 8/17, maka depannya itu 8 dan miringnya 17. Ini dari gambarnya tadi ya teman-teman. Nah, ini kan yang belum diketahui samping ya teman-teman. Jadi kita gunakan lagi Pitagoras. Samping sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Sama dengan 17 dikali 17, 289 dikurang 8 kali 8, 64. Jadi sama dengan akar 225. Akar dari 225 itu 15. Nah, hampir selesai ini teman-teman. Tapi masih ada lagi. Maka untuk mencari sekannya, sekan alfa sama dengan miring berbanding samping sama dengan 17/15. Untuk tan alfanya sama dengan depan per samping sama dengan 8/15. Nah, sudah ketemu untuk sekan alfa dan juga tan alfanya. Lanjut kita perhatikan ke sudut beta. Sama seperti tadi, jika saya gambarkan ke salah satu sudutnya yaitu beta. Jadi, saya gambarkan dulu. Set. Ini sama seperti tadi teman-teman. Cuma kita ganti sudutnya dengan beta, samping miring. Nah, sekalian lihat. Oke, karena betanya tadi sama dengan 4/3, maka dapat kita tulis depan sama dengan 4 dan sampingnya sama dengan 3. Nah, yang belum diketahui itu miringnya. Sama, kita gunakan lagi Pitagoras. Jadi, miring sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, di sini ditambah karena kita mencari nilai miringnya teman-teman. Jadi, kalau miringkan itu lebih panjang. Jadi, makanya itu ditambah. Maka, 4 dikali 4 itu 16, ditambah 3 dikali 3 itu 9, jadi akar dari 25 sama dengan 5. Nah, sehingga bisa kita masukkan ke nilai yang ditanya tadi teman-teman ya. Nah, yang ditanya tadi, cos beta dikurang sekan alfa per tan alfa. Sebenarnya sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan ke rumusnya ini teman-teman. Sama dengan cos betanya tadi 3/5 dikurang sekan alfanya tadi yaitu 17/15 per tan alfanya itu 8/15. Nah teman-teman, di sini ada yang sama, cuman ada satu lagi yang tidak sama yaitu 3/5-nya.
Jadi untuk menyamakan penyebutnya, tinggal kita tulis saja 8/15-nya itu tidak usah kita rubah, dan juga 17/15. Yang hanya kita rubah yang satu tadi yang tidak sama, 3/5. Jadi sama dengan 15 itu penyebutnya, 15 dibagi 5 3, 3 dikali 3 9. Jadi 9/15 dikurang 17/15 per lagi 8/15. Jadi sama dengan, nah 9 dikurang 17 itu negatif 8/15 per lagi itu 8/15. Sudah tahu, yaitu -1. Nah inilah hasilnya. Wah teman-teman, sudah selesai nih untuk 5 soal yang sudah kita bahas. Wah lumayan cepat juga ya. Nah inilah dia, kalau kita sering belajar, karena kunci untuk bisa matematika itu cuma satu teman-teman, terus belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi itulah kuncinya cuma satu. Jadi kalau bagi kalian yang masih bingung, bisa kalian putar video saya sebelumnya tentang penjelasan materi daripada trigonometri yang sudah saya cantumkan linknya di description. Oke, sekian dari saya tentang 5 buah soal trigonometri. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian klik tombol like, dan juga untuk terus bantu channel ini supaya bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe. Nah, jika kalian berpendapat ataupun bertanya tentang matematika ataupun pelajaran lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.